ini sepertinya ada upaya-upaya Pak Mahfud untuk membangunkan kembali isu pemakzulan Mas Gibran. Padahal kita tahu kan, upaya-upaya mereka pemakzulan Mas Gibran itu sudah reda, tertutup sebenarnya. tertutup. Mereka ini tidak rela jika Indonesia ini berada di tangan orang selain yang mereka dukung. Imam Mahdi, ketika seseorang disebut Imam Mahdi itu kan artinya ada sebuah baiat. Dan teman-teman saya yang tadinya nggak aktif di media sosial udah mulai nelpon-nelponin saya, ini gimana sih Mbak DJ kok begini. Mereka sudah mulai tersadar bahwa negara kita ini memang sedang dibuat kacau. Dan pemerintahan Prabowo Gibran sedang diacak-acak. Hai, penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Budi Smaurupilya, anak sulung Mulyono, bukan ternak Mulyono. Hari ini kita dikagetkan, setidaknya apa yang terjadi di sosial media pagi ini, orang mendiskusikan tentang pernyataan mantan cawapres dari kubu PDIP, Pak Mahfud MD atau mantan menterinya Pak Jokowi. Pak Mahfud mengatakan bahwa sebenarnya soal pemakzulan ini Presiden Prabowo itu disandra oleh pernyataan Pak Jokowi sendiri. Seolah-olah Pak Prabowo ini ya nggak bisa memakzulkan Gibran karena disandra oleh Pak Jokowi. Ini saya pikir bola liar. Apalagi maksud Pak Mahfud. Pak Jokowi mengatakan pada saat itu pun ketika ditanya oleh media, apa tanggapan Bapak tentang pemakzulan Gibran yang dilakukan oleh Forum Purnawiran TNI? Nah, dengan enteng Pak Jokowi menjawab, loh soal pemakzulan itu kan satu paket. Karena kan bunyi undang-undangnya begitu. Nggak ada pasangan capres sendiri, capres sendiri, cawapres sendiri. Kita tidak seperti menganut sistem di Filipina. Kalau di Filipina memang begitu sistem pemilunya. Capresnya dipilih sendiri, kemudian hari berikutnya cawapresnya dipilih sendiri. Nah, sementara konstitusi kita pasangan, jadi capres cawapres itu satu paket. Dan dalam pasal 7A konstitusi Undang-Undang Dasar 45 juga jelas aturannya. Jadi apa maksud Pak Mahfud ini dengan menyatakan seolah-olah Pak Prabowo disandra oleh Pak Jokowi untuk tidak bisa memakzulkan Gibran? Bagi saya ini sebenarnya ungkapan yang sifatnya mengadu domba antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Segenit itukah seorang Profesor Mahfud? Kan gitu. Nah, saya sudah bersama dengan seorang diehardnya Pak Jokowi. Ini diehard beneran ini. Seorang emak-emak yang sangat vokal. Yang mungkin bisa memberikan kita perspektif bagaimana cara kita menanggapi ya kegenitan seorang Mahfud MD yang mencoba kembali mengadu domba Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Bersama Ibu DJ Anak Jenderal. Apa kabar, Bu? Baik, alhamdulillah Bang. Alhamdulillah. Terima kasih bisa diundang lagi nih Bang. Ibu kayaknya tampangnya dari pagi datang tuh udah tampang marah ini. Marah ke Mahfud nih kayaknya. Nah, Bu, dari apa yang tadi saya jelaskan, sebenarnya kan ini sebenarnya sudah isu tentang pemakzulan ini kan sebenarnya sudah nggak seksi ya, sudah dianggap selesai. Tapi tiba-tiba di sosial media hari ini kita membaca Pak Mahfud kembali memberikan diskursus baru, ya kan? Nah, seolah-olah sebenarnya Pak Prabowo tuh mau menerima usulan Forum Purnawirawan untuk memakzulkan Gibran, tetapi karena disandra nih oleh Pak Jokowi, itu ancaman terselubung menurut beliau, ya kan, bahwa Pak Jokowi sudah itu ancaman terselubung. Kalau jawaban Pak Jokowi seperti itu bahwa paket capres dan cawapres itu satu paket, nggak bisa dipisah. Nah, itu dinilai Pak Mahfud ancaman terselubung dan itu ternyata diperhatikan oleh Pak Prabowo seolah-olah begitu tafsirnya. Nah, Bu Diki melihat baik dari sisi tafsirnya maupun dari sisi niat Pak Mahfud sebenarnya apa sih, Bu? Silakan Bu Diki. Saya tahu ya Pak Mahfud itu memang orang pintar. Dia punya
titel yang begitu panjang, bahkan dia juga pernah menjadi kiai juga kan. Kiai, profesor, doktor, segala macam lah itu titelnya panjang bererot. Cuman memang saya ini mengamati profesor-profesor yang sekarang ini menjadi pembenci Pak Jokowi, rata-rata mereka itu dengan kepintarannya justru membodohi masyarakat. Saya melihatnya seperti itu. Dan kita juga masih ingat waktu Bapak Mahfud MD itu kalah debat dengan Mas Gibran kan. Bagaimana dia itu mendiskreditkan Mas Gibran di media massa dengan mengatakan seorang Iriana mempunyai anak yang bla 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 bla. Berdosalah seorang ibu yang mempunyai anak seperti Gibran. Dan ini kan sudah kelewat batas. Di luar dari kepintaran seorang profesor, cara dia mengambil kesimpulan seperti itu. Dan menurut saya ada beberapa hal yang Bapak Mahfud itu benar dalam hal hukum. Ada beberapa hal. Tapi belakangan ini saya memahami, saya mengamati bahwa Pak Mahfud itu memberikan keterangan-keterangan yang melenceng dari keilmuan dia. Dalam hal dia mengamati bahwa seperti yang Abang bilang tadi, katanya Pak Jokowi itu mengancam Pak Prabowo, ini sungguh sebuah pembohongan publik. Ancaman terselubung, Bu, istilahnya Pak Mahfud. Ini pembohongan publik. Tidak ada di dalam jiwa seorang Bapak Joko Widodo mengancam, walaupun dengan sinyal-sinyal kecil itu nggak ada. Nggak ada. Apalagi saya pernah berjumpa dengan Pak Jokowi, beliau itu bilang bahwa Pak Prabowo itu orang yang sangat baik. Orang yang sangat baik. Bahkan waktu itu kita sempat bilang begini, Pak, bagaimana Pak Prabowo mengenai isu-isu tentang pemakzulan Gibran. Pak Prabowo itu orang baik. Prabowo orang baik. Pak Prabowo orang baik. Berkali-kali beliau bilang Pak Prabowo orang baik. Jadi kalau sekarang Pak Mahfud bilang bahwa Pak Jokowi itu mengancam, terselubung, itu dusta. Nggak benar itu Bang. Ini sepertinya ada upaya-upaya Pak Mahfud untuk membangunkan kembali isu pemakzulan Mas Gibran. Padahal kita tahu kan upaya-upaya mereka pemakzulan Mas Gibran itu sudah reda, Tertutup sebenarnya. tertutup. Apalagi mantan-mantan jenderal ini kan sudah mulai ciut juga ketika mereka tahu bahwa memang mustahil untuk memakzulkan Mas Gibran gitu Pak. Nah, Ibu melihat Pak Mahfud menyatakan itu apakah dalam kapasitas dia sebagai pakar hukum tata negara atau sebagai politisi dengan mengatakan itu ancaman terselubung dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, karena seolah-olah kalau anak saya dimaksudkan Pak Prabowo juga dong, seolah-olah begitu. Itu yang disebut oleh Pak Mahfud ancaman terselubung gitu loh, Bu. Pak Mahfud ini kan ahli hukum Pak. Dia tahu bahwa memakzulkan Mas Gibran itu mustahil. Dia tahu persis itu. Sehingga Pak, karena dia merasa bahwa netizen Indonesia masih mendengarkan omongan dia. Dan pemakzulan Mas Gibran ini sepertinya seksi juga kalau dibahas terus-menerus. Akhirnya dia mengungkapkan sesuatu yang di luar dari kapasitas dia. Itu kan hanya asumsi aja Bang. Asumsi bahwa Mas Gibran itu begini-begini, Pak Jokowi begini, itu asumsi dia. Asumsi aja. Bukan sebagai seorang pakar hukum. Jadi dia kayak tukang gosok juga, Bu, ya? Tukang gosok aja. Kompor meleduk juga gitu maksud Ibu. Betul. Sayang sekali ya, padahal dengan kapasitas mantan Menko Polhukam, orang yang diberikan istilahnya diberikan kesempatan 2019 ya kan, itu sebenarnya Pak Jokowi sudah setuju Pak Mahfud ini sebagai calon wakil presidennya, dan itu kemauan Pak Jokowi. Kan memang pada saat Pilpres 2019 itu yang terakhir mendaftar kan memang pasangan Pak Jokowi. Oh, tentu kan masih belum jelas nih. Nah, yang kita saksikan bersama Pak Mahfud sudah standby di tempat yang berbeda, yang nggak jauh dari tempat kumpul-kumpulnya Pak Jokowi bersama para ketua partai. Nah, ketika diajukan Bapak siapa calon wakilnya, disebut Pak Mahfud. Nah, karena sebagian besar partai pendukung tidak setuju Pak Mahfud, yang ada pada saat itu hanya Pak Ma'ruf Amin yang dijadwalkan untuk baca doa, ya kan? Ketika PDI udah Pak Ma'ruf Amin aja, ya udah setuju semuanya. Nah, artinya apa? Pak Jokowi sebenarnya sangat baik kepada Pak Mahfud. Betul. Dan setelah 2019 selesai dan Pak Jokowi bersama Pak Yai Ma'ruf Amin berhasil kembali memenangkan untuk periode keduanya, sebagai rasa bertanggung jawabnya Pak Jokowi karena seolah-olah
di PHP kan gitu ya Bu ya, nggak jadi cawapres, dikasih jabatan Menko Polhukam. Artinya diberikan sebuah marwah yang bagus oleh Pak Jokowi. Nah, kenapa sekarang seorang Mahfud MD yang Ibu bilang juga seorang yai, ya, orang yang terhormat, orang Iya. terpandang, ya kan, intelektual, juga seorang ulama, tiba-tiba menimbulkan kesan seolah-olah nggak senang atau dendam atau benci ke atasannya sendiri atau mantan atasannya sendiri. Gimana menurut Ibu? Karakter seperti apa nih Pak Mahfud ini? Jadi Pak Mahfud ini kalau saya lihat-lihat itu, dia itu awalnya saya menganggap beliau itu orang bijak gitu ya. Orang bijak, dari setiap kata-kata dia kan kita bisa ambil banyak sekali ilmu-ilmu yang bermanfaat, baik ilmu agama maupun ilmu hukum itu kan beliau sering mengatakan itu di beberapa media kan. Cuman belakangan ini ketika Bapak Mahfud berhadapan dengan Mas Gibran sebagai sama-sama cawapres waktu itu, saya jadi berkesimpulan, oh ternyata Pak Mahfud nggak seperti itu. Ternyata Pak Mahfud itu orang yang menyimpan dendam. Sampai detik ini Pak Mahfud saya yakin dia masih dendam dengan Mas Gibran. Masih sangat dendam. Karena Pak beliau itu dianggap dilecehkan ketika Mas Gibran begini-begini itu kan. Iya. Merasa dilecehkan. Kemudian ya beliau ini tidak menyangka kalau sampai kalah. Nggak menyangka. Beliau itu sudah berapi-api, wah saya itu kalau udah dipasangkan dengan Ganjar Pranowo, berhadapan dengan cuman Gibran anak kecil, udah pasti saya menang. Ternyata 16%, juara 3, itu yang bikin dia dendam. Bisa jadi yang ada di pikiran dia itu, saya dapat 16% ini gara-gara si Gibran ini. Waktu kemarin itu debat. Bisa jadi dia berpikiran seperti itu. Jadi dasarnya adalah dia dendam. Makanya dia mengucapkan kata-kata yang tidak sesuai dengan porsi dia sebagai kiai, sebagai profesor, sebagai ahli hukum. Gitu Bang. Dan melupakan juga apa kontribusi Pak Jokowi kepada karir politiknya sebelum itu kan gitu. Betul. Dan dia melupakan semua kebaikan Pak Jokowi. Karena dendam itu. Berbahaya orang dendam. Nah, apa yang menurut Ibu harus disikapi oleh Pak Prabowo dengan pernyataan Mahfud seperti itu? Apakah benar Pak Prabowo merasa terancam dengan kalimat yang disampaikan oleh Pak Jokowi satu paket? Apakah menurut Ibu Pak Prabowo sepakat dengan diksi yang disampaikan oleh Mahfud MD? Ya jelas tidak. Yakin Ibu ya Pak Prabowo Yakin. tidak akan seperti itu? Yakin. Bahkan saya punya pemikiran sendiri bahwa di kasus-kasus ijazah palsu, kasus-kasus pemakzulan, Pak Prabowo tuh sering kontek-kontekan dengan Pak Jokowi. Bagaimana Pak? Apakah perlu saya selesaikan secara tuntas atau tidak? Ada ya pernyataan itu ya? Tidak ada pernyataan, saya berpikiran menurut saya. Sepertinya seperti itu. Kan tidak mungkin Pak Prabowo tidak menghubungi Pak Jokowi, itu kan mustahil. Dan hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kan tidak mungkin disiarkan secara luas. Betul. Pak Prabowo pasti ada komunikasi dan dia pasti menawarkan kepada Pak Jokowi untuk menyelesaikan kasus ini. Tapi Pak Jokowi bilang apa? Tidak usah. Biarkan aja proses hukum. Biarkan proses hukum, Pak Prabowo tidak boleh diganggu. Bahkan ketika Mas Gibran itu bertemu dengan teman-teman kita di istana itu, Mas Gibran kan sempat bilang begini, saya tidak apa-apa diisukan untuk dimakzulkan, asalkan mereka tidak mengancam Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo yang diancam, saya nanti akan turun tangan langsung. Oh gitu ya kata Mas Gibran ngomong begitu. Bayangkan. Sampai seperti itu Mas Gibran. Artinya apa? Ada pesan-pesan dari bapaknya supaya menjaga Pak Prabowo. Kenapa Pak Jokowi berpesan kepada Mas Gibran agar menjaga Pak Prabowo? Karena apa? Program-program yang Pak Jokowi sudah susun selama 10 tahun ini harus jalan. Harus jalan. Sehingga tidak ada uang yang tercecer, dana APBN yang sia-sia. Begitu. Oh, seperti itu ya semangat Mas Gibran ya. Artinya Mas Gibran sebagai orang yang dijadikan target ya kan, nggak peduli. Nggak peduli. Yang penting jangan ganggu Pak Prabowo. Yang penting jangan ganggu Pak Prabowo. Saya jadi ingat waktu saya narsurnya waktu itu dengan seorang yang pernah dekat juga dengan Mas Gibran. Ada juga di kursi Ibu ini, Prabu Revolusi. Ya, dia mengatakan begini, bahwa Mas Gibran itulah orang pertama yang merasa marah ya pada saat debat capres ketika Pak Prabowo dipermalukan oleh Anies dan Ganjar. Betul. Sampai ketika tenang Pak, nanti saya balas pada saat debat cawapres, kan begitu. Makanya pada saat
seperti yang diceritakan oleh Mas Prabu itu pada saat debat cawapres, hari ini akan saya balas Pak, dan terbukti Iya. ya dengan caranya Mas Gibran ya, Mas Gibran yang dianggap underestimate oleh semua orang, wah habis nih Gibran, habis nih, lawannya Imin ya, Dokter. jagoannya politisi yang dari muda sudah menjadi politisi ya kan, lawan seorang Mahfud MD ya kan, habis nih Gibran. Habis Gibran. Orang menonton kubu Prabowo Gibran waktu itu menontonnya aduh cemas banget, jangan Pot-potan. atau ya situasi berbalik. Ya, Nah, betul. apakah ini cermin bahwa memang Mas Gibran ini secara psikologis mungkin lebih matang dari kayak kita orang tua ini Bu, secara politik ya, Iya. menghadapi situasi-situasi tekanan-tekanan publik seperti ini? Mas Gibran itu terdidik untuk menerima tekanan-tekanan. Sejak dia muda, bapaknya menjadi wali kota, itu kan banyak tekanan sejak bapaknya jadi wali kota. Apalagi ketika Pak Jokowi berangkat ke Jakarta untuk jadi gubernur, itu tekanannya lebih gila. Mas Gibran menghadapi itu. Dan ketika Pak Jokowi menjadi presiden, Mas Gibran lebih matang lagi menghadapi itu. Dulu kan sempat emosi waktu pertama kali Pak Jokowi menjadi presiden, Mas Gibran diwawancara yang dia masih muda itu kan dia sempat emosi. Melihat wartawan tuh sinis gitu. Kenapa? Karena dia belum matang. Tapi ketika Pak Jokowi sudah 10 tahun menyelesaikan tugasnya sebagai presiden, dia lebih matang dari bapaknya. Dan orang-orang tidak menyangka bahwa Mas Gibran bisa mengalahkan Mahfud MD dan Caimin sebegitu rupa, sebegitu hebat. Orang-orang tercengang dan nggak bisa berkata-kata. Dan inilah yang menyebabkan kubu yang kalah ini, pembenci ini gemes kepingin menjatuhkan Gibran di saat sekarang ini. Dan menurut saya itu nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Nah, kalau menurut Budi J ya, apakah Mahfud bersuara seperti itu merupakan dia bagian dari orang-orang yang sekarang di kubu sebelah yang sakit hati itu ya, dari bagian dari Forum Purnawirawan, bagian dari sutradaranya Ijazah Palsu, atau memang itu dia adalah diri dia sendiri menurut Budi J? Mas Gibran seperti itu ya, memang karakternya seperti itu. Dia sudah ditempa dari sejak Pak Jokowi masih wali kota. Nah, maksudnya Pak Mahfud maksudnya. Oh, Pak Mahfud. Posisi Pak Mahfud mengeluarkan pernyataan itu apakah dia mewakili diri sendiri atau dia bagian ternyata dari orang-orang yang berseberangan ingin menjatuhkan Pak Jokowi? Sepertinya Pak Mahfud bukan bagian dari bukan mereka. bagian dari situ. Bukan. Pak Mahfud ini hanya Jadi solo karir nih istilahnya. solo karir, orang yang berpendapat untuk meningkatkan elektabilitasnya. Mungkin dia nanti ada keinginan 2029 untuk dicalonkan lagi dengan Ganjar, kita kan tidak tahu ya. Kalau orang sudah terjun menjadi wapres, pasti dia akan mengulang itu lagi. Pasti dia akan punya keinginan itu. Sehingga apa? Untuk meningkatkan elektabilitasnya dia harus selalu bersuara menunggangi isu-isu yang lagi ngetren di tanah air. Seperti itu. Jadi memang agenda sendiri. Agenda sendiri, betul. Tapi apakah Pak Mahfud itu tidak berpikir ya Bu ya? Kita ya sebagai, apalagi tadi basisnya adalah seorang ulama ya. Masa sih gak ada rasa unggah-ungguh gitu loh, rasa segan ya kan berpendapat seperti itu. Apapun kan dia nggak bisa juga menafikan apa yang sudah dikontribusikan Pak Jokowi kepada karir politik seorang Mahfud. Apa begitu karakter politisi-politisi tua kita? Iya, kemungkinan nih kalau saya perhatikan. Orang-orang yang berpolitik seperti Pak Mahfud yang sudah berumur, dia semakin egois. Egois dalam menjalankan karir politiknya. Apalagi dia merasa bahwa ketika dia baru melangkah menjadi capres, dia sudah diganjal oleh anak muda. Istilahnya yang dipikir masih piik, udah ngeganjal saya gitu kan. Makanya dia begitu dendam. Akhirnya ya dia seperti itu, membuat statement-statement yang sebenarnya dia sendiri nggak tahu apa-apa soal itu. Jadi Ibu lebih melihat ini karena kepicikan Pak Mahfud aja yang tidak menerima kalah dari seorang anak kecil atau tidak. Dia tidak move on dengan kekalahan. Makanya dia seperti itu. Apakah pada saat debat itu memang Mahfud setelak itu Bu kalahnya?
telak banget. Telak banget ya. Telak. Karena apa? Saya melihat, Nah. saya kan sempat mencatat waktu diskusi, waktu debat itu ya. Jadi ada hal-hal yang memang Pak Mahfud itu nggak paham. Bahkan mengenai undang-undang saja dia nggak paham ketika ditanyakan oleh Mas Gibran. Dan sepertinya dia ngeblank. Karena apa? Orang yang merasa hebat, lawannya kecil, dia tentu tidak mempersiapkan itu. Jadi ketika ditanya tentang itu, dia ngeblank gitu. Jawabannya lain kemana-mana. Menurut saya fatal ini kesalahannya. Jadi kalah telak gitu ya. Telak sekali kalahnya. Dan karena kalah telak, apalagi ada drama-drama Mas Drama-drama itu tambah mengesankan dianggap Gibran orang yang tidak sopan gitu ya. melecehkan dia lah Tidak segala macam. menghargai orang tua kan Orang gitu. tua, betul. Itu yang menurut Budi J, dendam itu terpelihara sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi ketika ada momen-momen, ada pihak-pihak yang ingin memasukkan Gibran, nah kesempatan saya untuk bicara gitu ya. Dia bicara soal Gibran. Kalau soal Pak Jokowi dia selalu bela loh Bang. Masalah ijazah, dia kan bela. Jadi ada dua kepribadiannya kayaknya. Kalau soal Gibran dia sikat Aneh gitu. juga ya, Emang. Padahal kan seorang intelektual masa sih punya kepribadian yang seperti itu ya. Ya karena dendam itu Bang. Ke bapaknya bela, ke anaknya kayak digergaji terus. Terus gitu ya. digergaji, betul. Sikat sampai habis itu Mas Gibran. Ada isu apa pasti dia akan main di situ. Pak Mahfud, perhatikan aja nanti. Padahal kan banyak profesor juga kita undang di sini, Budi J. Itu dari sudut pandang hukum tata negara manapun memang nggak ada dasar ya untuk bisa memakzulkan Gibran, satu. Yang kedua, betul memang itu ditentukan oleh Pak Prabowo karena kan Pak Prabowo sebagai anggaplah ketua kelasnya Kim Plus ini ya kan bisa aja mempengaruhi untuk berkoordinasi dengan partai-partai pendukung supaya menggelar paripurna dan membicarakan itu bisa-bisa saja benar kan gitu. Tapi apakah benar Pak Prabowo bisa mengendalikan partai koalisinya? Ya kan, yang notabene itu juga adalah yang dibangun bersama waktu itu oleh Pak Jokowi kan itu juga belum tentu. Dan sepanjang yang banyak orang tahu termasuk kita barangkali Bu, Pak Prabowo itu bukan tipe pengkhianat seperti itu setahu saya ya kan gitu loh. Pak Prabowo itu justru orang yang mengedepankan orang yang cepat move on gitu loh. Buktinya ketika memang Pilpres 2019 itu ya brutal sekali memang ya kan. Tapi pada saat itu ketika Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo untuk bergabung di kabinet, Pak Prabowo cepat dan mau bergabung, justru sebuah penghargaan apalagi dengan pos yang sangat strategis. Iya. Menteri Pertahanan itu kan triumvirat, itu loh Bu. Nah, apa tanggapan Ibu dengan apakah ini akan berhasil digoreng nggak isu bahwa ini ancaman terselubung dari Pak Jokowi kepada Prabowo supaya jangan utak-atik anak saya, kan gitu. Kira-kira ini akan berhasil digoreng nggak Bu? Isu ini ke publik. Pak Prabowo itu kan negarawan sejati. Benar-benar seorang negarawan yang kata Pak Gus Dur itu, kata almarhum Gus Dur itu kan ikhlas. Orang yang paling ikhlas gitu. Jadi menurut saya ketika Pak Prabowo mau bergabung dengan Bapak Jokowi di pemerintahan Bapak Jokowi, kemudian kita melihat lagi perjalanan berikutnya ketika Pak Prabowo meminta Mas Gibran 5 kali untuk menjadi wapresnya. Itu saja sudah merupakan tanda-tanda bahwa Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu sangat menghormati, menghargai, mencintai. Bahkan mungkin mereka bisa disebut sebagai dua orang sahabat yang tidak akan putus selamanya. Jadi mustahil kalau ada isu-isu begini Pak Prabowo akan terpengaruh atau bahkan beliau langsung berubah pikirannya, itu sangat mustahil. Mereka ini tuh hanya mencari-cari celah untuk mengadu domba antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Dan itu tidak akan berhasil Bang. Tidak akan berhasil. Saya yakin 100% tidak akan berhasil. Sebenarnya saya sepakat dengan pernyataan Budi J itu. Sepertinya malah Pak Prabowo justru show off ke publik dengan memberikan penugasan ke Mas Gibran. Nah itu. Untuk anggaplah ke Papua misalnya untuk mensupervisi pembangunan di Papua ya kan. Nah kalau memang Pak Prabowo sudah didatangi oleh Forum Purnawirawan TNI itu, kalau memang itu dianggap setuju Pak Prabowo, ngapain dikasih tugas? Iya. Iya kan? Betul. Harusnya justru ya udah Mas Gibran pokoknya di kantor aja, kemana-mana kan gitu. Nongol. Oh iya. Enggak. Sebelum ada penugasan pun
Mas Gibran tuh udah keliling kemana-mana loh bukan daerah, ya kan? Bahkan sering kita lihat ya, bagaimana Mas Gibran tuh benar-benar mendatangi rumah-rumah warga, mendengarkan apa yang ada masalah-masalah yang harus diselesaikan, ya kan? Dan nggak segar-segar langsung telepon menteri, kan begitu. Artinya Mas Gibran seperti yang dijanjikannya bahwa saya akan tetap dukung dan bantu Pak Prabowo. Justru kalau saya yang dimasukkan nggak apa-apa, tapi jangan ganggu Prabowo. Itu benar-benar dilihatkan oleh Mas Wapres kan begitu, Bu DJ. Iya betul, betul Bang. Jadi begini, Pak Prabowo itu ketika mendapatkan tekanan dari luar untuk memazulkan Gibran, justru beliau itu memperlihatkan kepada publik bahwa Gibran itu wakil gue yang akan gue target menjadi pemimpin berikutnya. Makanya Mas Gibran itu diberi kesempatan untuk keliling Indonesia. Ibu membacanya begitu ya? Saya membacanya seperti itu. Keliling Indonesia bahkan mengunjungi warga seperti gayanya Pak Jokowi. Itu kan artinya apa? Artinya Mas Gibran itu diberi kesempatan untuk dikenal oleh seluruh rakyat Indonesia supaya nanti semua rakyat Indonesia mencintai dia, kemudian memilih dia entah di tahun 2029 atau 2034. Itu sedang dipersiapkan oleh Bapak Prabowo. Jadi opsinya bisa ada dua dong Bu ya. Kalau memang itu cara membacanya, pertama memang tetap Prabowo Gibran, Iya, ya kan, pasangan di 2029. betul. Manakala Pak Prabowo misalnya nih berhalangan gitu ya, entah karena apa ya kan, 2029 udah maju sendiri sebagai capres. Mungkin karena itu dipersiapkan dari sekarang Dari sekarang. Mas Gibran ini. Jadi bacanya justru terbalik dong dari apa yang diinginkan oleh Forum Purnawirawan. Terbalik. Justru Pak Prabowo sedang mempersiapkan Mas Gibran Betul. untuk sesuatu yang lebih strategis lagi. Iya. Kasihan juga orang Kasihan tua mereka. itu. Mereka tidak bisa membaca itu. Harusnya mereka ngelihat justru Bang, mereka ini berharap bahwa Mas Gibran dimakzulkan karena itu, karena Mas Gibran selalu nongol di media. Wah ini bahaya nih kalau Gibran selalu nongol di media. Bahkan Mas Gibran bikin channel sendiri saja. Itu didatangkan buzzer-buzzer untuk memberi. Iya memberikan apa jempol terbalik ya. Itu buzzer Bang. Jempol terbalik gitu. Sengaja seperti itu. Supaya apa? Supaya Mas Gibran nggak nongol-nongol. Tapi ini anak nongol terus. Nongol lagi di sini nongol, di situ nongol. Bahkan dia berjalan berdua Ibu Titi. Coba. Oh iya. Ini kan sebenarnya ketika Ibu Titi berjalan dengan Mas Gibran, ini sebenarnya sebuah tanda-tanda bahwa Ibu Titi tidak percaya Mas Gibran itu fufu fafa yang pernah menghina Bu Titi, pernah menghina anaknya Bu Titi. Ini kan sebenarnya indikasinya seperti itu. Menarik sekali. Iya ini kita harus menyampaikan perspektif yang mencerahkan seperti ini ya. Ya apapun kan Bu Titi adalah ibunya dari Mas Didit kan gitu. Mas Didit adalah anaknya Pak Prabowo kan begitu. Sayangan Anak itu. saya ya kan. Nah sekarang Pak Prabowo melihat oh Mbak Titi sama Wapres lagi kunjungan nih ya kan. Oh Pak itu kan punya nilai politis itu. Dan Punya makna. itu diperintahkan, tidak begitu saja mereka jalan berdua. Ya pasti ada persetujuan dulu dari Ada presiden tentunya. Presiden sudah pasti. Memang disengaja mereka dipasangkan untuk menolak itu pendapat bahwa Mas Gibran adalah fufu fafa. Harusnya cara Pak Prabowo berkomunikasi lewat arahan-arahan sikap Mas Wapres dan seterusnya itu sebenarnya sudah sikap dan jawaban Pak Presiden terhadap keinginan-keinginan dan tuntutan-tuntutan dari pihak sebelah kan begitu. Betul. Perlu dengan statement kan Pak Prabowo. Tidak perlu dia berstatement, cukup saja memberikan perintah lalu membuat sebuah strategi kerja bareng, udah itu sudah statement. Nah, oke, Bu DJ, sekarang kita bicara tentang kudeta merangkak yang sebenarnya di balik ini semua ya Forum Purnawirawan itu sebenarnya adalah sedang melakukan kudeta merangkak. Mungkin Ibu pernah mendengar bagaimana analisa orangnya Pak Sunarko yang bernama Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa itu. Ya kan? Yang mengatakan bahwa sebenarnya menurut analisa dia kan diklaim ya oleh pihak mereka sebagai intelijen berpengalaman ya kan dari Kopassus kan gitu. Dan dia mengatakan saat ini menurut analisa tim mereka kondisi Pak Jokowi itu sudah di pinggir jurang, sudah sangat terpojok. Tinggal dijorokin dia aja jatuh. Gimana menurut pendapat Bu DJ?
pendapat yang berdasarkan analisa intelijen atau informasi intelijen negara. Ya padahal kan yang namanya intelijen, Bu, setahu saya semakin dia bagus sebagai intel, semakin dia tidak diketahui orang. Bukan ngaku-ngaku kan gitu ya. Gimana komentar Budi? Jadi ini intelijen atau pembenci ini harus dibedakan. Kalau intelijen seharusnya dia tidak bicara seperti itu di ruang-ruang publik, tidak. Karena intelijen itu sifatnya rahasia. Saya di kantor juga di training lah soal intelijen ini. Karena saya di security. Nah, jadi kalau saya melihat seorang intelijen bicara seperti itu, saya anggap itu bicara omong kosong, itu nggak benar. Karena apa? Pak Jokowi, meskipun Pak Jokowi bolehlah dikatakan sakit lah gitu ya. Sekarang kan dalam keadaan sakit, tapi sakitnya cuma alergi ya. Tapi pendukungnya semakin menggila, Pak. Bahkan saya diajak oleh beberapa komunitas militan Jokowi. Saya diajak nih. Ini anggotanya bukannya 1000, 2000, banyak sekali. Saya diajak untuk memimpin mereka mendukung Pak Jokowi. Lagi di tahun 2029. Gila nggak? Jadi mereka menginginkan Pak Jokowi maju lagi menjadi presiden di 2029. Saya bilang gini, ya nggak begitu juga kali, kita berpolitik ya kan. Pak Jokowi biarlah istirahat saja sebagai bapak bangsa yang mengawasi kita. Nggak usah kalian desak-desak Pak Jokowi untuk maju sebagai presiden lagi. Enggak, karena kita tuh mendukung Mas Gibran, mendukung Pak Prabowo karena Mas Gibran lah begini. Tidak seperti itu berpolitik, saya bilang begitu. Nah, jadi kalau ada seorang intelijen bilang Pak Jokowi dijorokin jatuh, itu ngelindur, itu omongan pembenci, Bang. Orang ngelindur itu. Karena mereka nggak ngerti gitu. Karena dianggap mereka dari hasil penilaian mereka, analisa mereka, posisi dan kondisi secara politik Pak Jokowi hari-hari ini dengan adanya ijazah palsu itu sudah benar-benar di pinggir jurang. Ya kita bisa bayangin ini pinggir jurang, benar juga tinggal dijorokin ini ya kan, terus jatuh nyemplungan gitu. Senaif itu gitu loh, ya kan? Ijazah palsu isu itu udah jelas clear, sudah jelas terbantahkan. Mau isu apa lagi? Pak Jokowi korupsi OCCRP itu kan cuma gara-gara email, orang ngirim email. Saya juga bisa kirim email. Misalkan Anies Baswedan koruptor, saya bikin aja email ribuan saya kirim ke OCCRP, masuklah nama Anies Baswedan. Sama Pak Jokowi begitu. Sekarang apa yang membuat Pak Jokowi menjadi lemah? Nggak ada, Bang. Semuanya isu itu. Isu, fitnah, tuduhan. Nggak ada yang benar. Kenapa mereka itu terus mengumbar isu? Mungkin karena ada penikmat isu hoax itu barangkali, Bu. Apakah kita bisa identifikasi bahwa isu itu mereka selalu produksi, hoax itu selalu mereka produksi karena memang masa di bawah, khususnya masa 16% dan 24% itu menikmati. Betul. Apa karena itu menurut Menikmati. Karena mereka ini orang-orang yang kalah. Kalau dari kubu 16% mungkin mereka baru sekarang jadi pembenci. Jadi nggak terlalu inilah. Ini loh yang kalah berkali-kali ini loh. Sampai 3 kali kalah ini loh. Yang awalnya dukung Pak Prabowo 2 kali, kemudian dukung Anies kalah. Nah ini dia ini. Mereka ini tidak rela jika Indonesia ini berada di tangan orang selain yang mereka dukung. Mereka udah kalah berkali-kali, mereka maunya apa? Negara kita hancur. Mereka inginnya apa? Bukan hanya Gibran tapi Pak Prabowo. Inginnya pemerintahan ini diganti semua. Itu agenda mereka ya? Agenda mereka Itu tahu dari mana? Iya, saya bisa membaca itu. Saya bisa baca itu karena saya kan pernah ada di bagian di dalam bagian dari ormas terlarang, Bang. Yang saat ini bergabung ke kubu mereka itu kan. Oh iya. Apakah itu HTI atau FPI? Ibu pernah di situ? Jadi dulu itu sebelum FPI dan HTI itu besar, saya ada di grup mereka. Kenapa saya dimasukkan ke grup mereka? Karena saya adalah debater. Saya berangkat dari seorang debater tahun 2006. Saya pendebat agama dulu itu. Oh dari debater itu ya? Dari ibu pendebat ya? Pendebat agama. Jadi saya mempelajari agama Nasrani, Al-Quran. Saya jadiin satu. Saya ngelawan mereka yang menghina Islam. Dulu begitu. Akhirnya nama saya terkenal, saya dimasukkan ke grup HTI dan FPI. Dan emang ibu sempat menjadi anggota HTI waktu itu? Bukan anggota, jadi saya memang dimasukkan ke situ. Dulu kan belum besar, Bang. Tapi tidak ada semacam baiat? Nggak ada baiat. Oh di HTI nggak ada baiat ya? Nggak tahu deh. Saya nggak tahu karena saya belum pernah dibaiat. Saya dimasukkan ke grup besar mereka.
Jadi di grup itu tuh ada MUI. Oh, ada MUI. Ada MUI, ada HTI, ada FPI, semua gabung jadi satu. Saya salah satu di situ sebagai debater yang paling keren lah saat itu. Sekitar tahun berapa itu? Tahun 2006. 2006 ya? 2007. Oke, 2006 itu masih di eranya Pak SBY ya. Pak SBY. Yang pada saat itu memang Pak SBY sangat bersahabat dengan kubu yang membawa politik agama seperti itu ya kan. Iya. Nah, apa yang Ibu ketahui, apa yang mereka bicarakan dan apa yang mereka rencanakan agenda-agenda politik HTI ini pada saat itu? Jadi agenda mereka yang pertama mendirikan DPR-DPR, DPRD-DPRD membuat syariah Islam. Jadi mereka ingin memasukkan syariat Islam ke semua wilayah yang ada di Indonesia itu. Makanya mereka mulai berhasil bikin di Banten, ingat nggak Bang? Perda syariah Islam. Oh ya, perda syariah. Itu kesuksesan mereka tuh kala itu. Kubu-kubu itu mereka bikin di Perda Banten. Kalau di Aceh kan mereka sudah aman lah. Di Aceh memang ini kan, memang syariat Islam kan basicnya, makanya disebut daerah istimewa. Di Banten mereka sukses. Kemudian ada beberapa daerah lah mereka bisa menyusupi anggota DPRD-nya untuk bikin perda syariah. Iya. Mereka sukses. Dan ini rencananya kalau di tiap-tiap daerah sudah ada perda-perda syariah, mereka harus menguasai Indonesia. Jadi ini kecil-kecil dulu nyusupin. Apa tujuan akhirnya itu, Bu? Negara khilafah. Negara khilafah. Itu nggak sekedar pepesan kosong, tuh bener Itu serius. Bang, serius. Dan mereka ada yang mendanai dari asing. Ada yang mendanai dari London. Oh, kalau dari London kan kantor pusat HTI kan memang di situ. Hizbut Tahrir kan memang kantor pusatnya di London. Nah itu dia. Dari situ mereka dibiayai. Kenapa HTI disuruh berfokus di Indonesia? Karena di Indonesia itu penduduk Islamnya terbanyak. Makanya dianggapnya lebih mudah untuk membuat negara ini ya seperti negara Islam gitu. Awalnya kan mereka orang-orang asing itu Bang mengira Indonesia itu kan negara Islam awal-awalnya. Bahkan saya pernah ngobrol dengan teman-teman itu, saya juga ada komunitas kan dengan teman-teman mancanegara itu. Oh kamu itu di Indonesia itu negara Islam? Bukan. Negara republik, demokrasi dasarnya. Bukan Islam. Tapi kan itu negara umat Islam paling banyak ya, tapi kita bukan negara Islam. Nah atas dasar itulah makanya orang-orang asing itu ingin HTI itu bercokol di Indonesia. Dan mereka udah banyak banget Bang. Jutaan ada di Indonesia. Nah, ketika Pak Jokowi kemudian menganggap itu sebagai ormas terlarang, apa yang menjadi catatan Ibu DJ saat itu? Apakah artinya mengkonfirmasi iya wajar kalau ini dilarang? Dan sampai tahun berapa Ibu masih terlibat di sana, di grup itu maksudnya? Nah di grup itu saya akhirnya menyadari bahwa ini kayaknya komunitas nggak benar juga gitu. Karena pas sedikit-sedikit bicara makar, sedikit-sedikit bicara kudeta, sedikit-sedikit demo, sedikit-sedikit ini. Bahkan mereka menyebarkan selebaran-selebaran untuk menolak gereja lah apalah. Ini menurut saya kayaknya wah ini nggak beres ini. Akhirnya saya keluar di tahun 2011. 2011 saya udah keluar dari grup itu udah. Berarti ada 5 tahun nggak Ibu bersama? Dari 2006 sampai 2011 5 tahun. Cukup lama ya? Lama sekali, lama dan saya lumayan saya donatur saya di situ. Oh. Jadi kalau ada kegiatan apa demo ya saya donaturnya, makanya saya dirangkul bener sama mereka. Dan Bang tahu nggak, waktu saya mendukung Bapak Jokowi 2014 itu teman-teman saya yang ada di grup itu neror saya setiap hari, kamu bajingan, kamu dulu kamu. Oh. Karena mereka nggak mendukung siapa Bu waktu itu? Waktu 2014 itu Prabowo. Prabowo. Hatta berarti ya. Hatta, iya. 2 periode mereka mendukung Pak. Karena PKS di situ. Karena ada PKS. Kan PKS itu partai yang mengakomodir mereka. HTI ini. HTI dan FPI. Yang berbahaya menurut Ibu HTI atau FPI Bu? Bagi kepentingan demokrasi kita, bagi kepentingan ideologi kita. Dua-duanya bahaya. Dua-duanya bahaya. Cuma kalau HTI ini lebih berbahaya dari FPI. Karena HTI ini kan mereka benar-benar pilihan orang-orang yang militan. Militan banget ini di HTI. Kalau FPI kan dia gerombolan preman-preman yang dipakein jubah.
Oh, bedanya di situ. Bedanya ya? di situ. Kalau HTI bener-bener militan, bener-bener muslim yang taat, yang militan, yang dicuci otaknya setiap hari, itu HTI. Kalau FPI ada keinginan juga negara khilafah nggak, Bu? Ya sama. Sama juga. Karena orang HTI juga ada di FPI kan. Oh. Kan mereka dulu ada FUI namanya. Iya FUI ya. Iya. Ingat. Banyak Bang dulu ormas-ormas Islam itu mereka jadi satu. Nah, kalau kita lihat salah satu bahkan sebagian besar ya orang-orang yang terkait dengan ijazah palsu ini, ya kan, bahkan salah satu pengacara mereka itu kan jelas-jelas tuh orang HTI ya, Ahmad Kosinudin itu. Apakah mereka sekarang ini memang sedang memanfaatkan kendaraan ini lewat Roy Suryo sebenarnya? Iya. Bagaimana Iya. Ibu membacanya nih? Jadi Ketika Ibu paham bahwa HTI itu sejelek itu memang niatnya, artinya kan niat dia kan memang sudah bisa dianggap itu niat yang dari dirinya sendiri itu sudah ada niat makar. Iya. Iya kan? Iya. HTI itu kan begitu. Iya. Ingin merubah konstitusi, Betul. ingin merubah dasar negara Iya. menjadi negara Islam, kan begitu. Bahkan mengharamkan Pancasila. Ada semacam doktrin seperti itu, Ada. Bu ya? Iya. Bendera haram, Pancasila haram, UUD 45 haram. Oh. Mengharamkan semuanya. Jadi kalau kalian masih hidup di negara yang masih berdasarkan Pancasila, benderanya merah putih, kalian murtad, haram kalian. Akhirnya berbondong-bondong orang mendukung EPHT untuk merubah itu semua. Supaya nggak masuk neraka gitu Bang. Kan mereka doktrinnya nakut-nakutin neraka. Nah, kenapa Bu ya? Orang-orang kayak Pak Farul Rozi, kayak Pak Sunarko, ya para purnawirawan itulah ya. Kok sekarang bersimbiose dengan mereka? Apakah hanya karena mereka dulu pernah ada di kubu Anies Baswedan? Jadi punya sakit hati yang sama, punya kepentingan yang sama, ya. Termasuk juga bahkan yang intelijen pun menjadi konyol begini kan sikapnya. Masa intelijen memberikan analisa terbuka ke publik, kan itu konyol, kan gitu loh. Iya. Gimana Bu? Jadi begini, para purnawirawan kenapa bergabung dengan EPI-HTI? Karena menyangka bahwa EPI-HTI itu masih banyak pasukannya. Oh, Mereka menyangka mengira ya. mengira. Kan mereka butuh people power. Selama ini kalau mereka ngomong revolusi, people power, people power. Yang punya people power siapa mereka sekarang? FPI-HTI itu masih banyak. Walaupun sudah dibubarkan itu masih banyak Bang. Oh iya. Masih banyak akar-akar. Bahkan mereka punya sekolahan, mereka punya universitas. Mereka udah mengakar kemana-mana itu. Makanya mereka berafiliasi dengan mereka. Oh itu. Iya. Itu membuat mereka merasa yakin karena mereka merasa punya massa. Betul. Dan Abang tahu kan ada gerakan rakyat sekarang yang lagi ormas gerakan rakyat yang di dalamnya ada Anies Baswedan. Nah itu orang-orang itu. Oh iya kan katanya mau Armin mau lagi mendirikan ormas. Oh ternyata ormas itu. Ormas itu ya orang-orang itu. Berarti ormas itu sebenarnya adalah mantan HTI dan FPI yang ada di situ. Rata-rata. Berarti bisa dikatakan ormas yang akan didirikan Anies Baswedan ini adalah representasi dari ormas terlarang yang sudah dibubarkan Pak Jokowi. Betul. Apakah pemerintah akan mengizinkan seperti itu Bu? Walaupun mereka di atas kertas ya agar mendapatkan izin ya kan terdaftar dan seterusnya dari pemerintah dasar negara Pancasila. Padahal itu hanya teks saja, tapi jiwanya Ibu yakin? Yakin saya. Itu kan hanya kulit aja. Oh. Mereka bilang gerakan rakyat lah apa namanya kan. Karena apa? Selama ini kan Apa Bu nama ormasnya Bu? gerakan rakyat kalau nggak salah. Gerakan Rakyat. Kan selama ini FPI yang dibubarkan, HTI dibubarkan, mereka pengen bikin lagi ormas baru dengan nama FPI yang tadinya Front Membela Islam. Membela Islam jadi Front Persaudaraan Islam, Persatuan Islam, tapi kan ditolak sama Kemkumham karena ketuanya kan masih Siri. Akhirnya mereka membuat sebuah ormas yang besar yang di dalamnya mungkin tidak ada Rizik, tidak ada ini, tapi tetap saja dengan visi misi sama seperti mereka-mereka ini. Nah, Ibu melihat ormas gerakan rakyat yang konon katanya akan dipimpin oleh Anies Baswedan ini adalah berarti Anies sadar bahwa dia sedang merepresentasikan bagian dari HTI. Apa bisa dibaca seperti itu? Saya bacanya begitu. Makanya berbahaya Anies Baswedan ini. Menurut saya Bang. Berarti Anies punya pemahaman di kepalanya sebenarnya di dalam hatinya dia bersepakat dengan agenda-agenda dan tujuan-tujuan dari
Hizbut Tahrir Indonesia itu yang sudah terlarang. Misalnya HTI kan akan akan mengharamkan Pancasila. Berarti sejatinya seorang Anies Baswedan bisa dikatakan sepakat dengan ide itu menurut Bu Diji. Ketika Anies Baswedan dicalonkan menjadi presiden, dia pun diam saja ketika disebut Imam Mahdi. Abang tahu nggak maksudnya penyebutan Imam Mahdi itu apa? Gimana Bu? Maksudnya gimana? Imam Mahdi, ketika seseorang disebut Imam Mahdi itu kan artinya ada sebuah baiat. Siapa yang membaiat seseorang menjadi Imam Mahdi? Ya Hizbut Tahrir. Bendera hitam. Itu kalau lihat kisah-kisah Rasulullah, nubuatan Rasulullah, nanti akan muncul bendera-bendera hitam berbaiat menunjuk seseorang Imam Mahdi. Artinya apa? Dari sini saja gambaran ini saja kita udah tahu Anies Baswedan itu ke arah mana. Ya, Kenapa Anies Baswedan mau mengambil langkah-langkah politik yang sangat berbahaya itu Bu untuk keutuhan NKRI ini? Berarti Anies bisa dianggap orang yang berbahaya secara politik dan ideologi buat republik ini. Tapi gini, Anies Baswedan ini lumayan cerdik. Ketika orang menganggap dia itu bagian dari EPI dan HTI, dia mulai cerdik. Dia mendekati pendeta-pendeta, dekati wihara-wihara, sampai dia pernah dibaptis menggunakan nama Yohanes. Dia cerdik, ingin menyingkirkan tuduhan orang bahwa saya EPI HTI, karena saya pun toleran dengan beberapa agama. Dia cerdik. Apa tujuan dia cerdik itu menurut Bu Diji? Sebenarnya Anies Baswedan ingin mengakomodir kekuatan yang ada di FPI dan HTI. Tapi dengan mengubah mindset rakyat Indonesia bahwa dia itu FPI dan HTI. Sehingga dia mengkamuflase itu semua dengan dia mendekati pendeta lah. Itu di gerakan rakyat tuh ada pendeta juga di situ. Oh, untuk mengkamuflase sebenarnya. Artinya orang-orang yang plural yang ada di gerakan rakyat ini seolah-olah ini bukan politik identitas, politik agama. Ini adalah rakyat. Ada segala agama di sini. Iya. Itu hanya strategi, taktik. Pada saatnya nanti kalau memang mereka menemukan jalan, mereka akan menyingkirkan itu. Menurut Bu Diji. Dari ibu kan 5 tahun loh di sana. Mereka akan menyingkirkan itu. Mereka akan melakukan apa saja demi menguasai Indonesia. Udah itu titik. Menguasai Indonesia dengan dasar Islam. Betul. Melakukan apa saja. Mau itu kebohongan, mau itu fitnah, mereka akan melakukan itu. Yang penting bisa menguasai Indonesia. Bagaimana dengan orang-orang yang non-Islam yang diajak sekarang? Ketika itu sudah tercapai misalnya, apa yang akan mereka lakukan? Ya ini perlu dipertanyakan nih pendeta-pendeta yang masuk itu. Apakah dia memahami itu apa enggak? Bisa jadi mereka nggak tahu. Bisa jadi mereka tahu atau bersekutu juga atau cari aman. Karena ada beberapa pendeta yang cari aman. Takut dipersekusi. Dulu kan FPI begitu kecil. Oh, karena takut dipersekusi. Berarti bisa dikatakan siapa yang ngibulin ini sebenarnya kan begitu. Siapa yang dikibulin dan mengibuli kan gitu loh. Iya, makanya nih negara harus waspada menurut saya. Terhadap gerakan-gerakan kamuflase ini harus waspada. Apalagi di dalamnya ada mantan jenderal, ada GAM. GAM udah mulai muncul ini, menyebut-nyebutkan saya Panglima GAM. Itu ngeri sekali bang. Kalau udah kayak begitu, harusnya negara mulai waspada. Karena saya kan pernah di dalamnya, kemudian saya pernah menjadi target untuk dipersekusi oleh mereka. Nama saya masuk ke daftar orang yang dicari HTEPI. Karena ibu kemudian keluar ya. Betul. Saya nomor 11. Maunya mereka sebenarnya ibu tetap bertahan di dalam. Maunya mereka saya berhenti, tidak usah ngomong. Gak usah ngomong apa-apa tentang FPI, HTI. Saya harus suruh diam. Makanya nomor 11 saya masuk target mereka. Dan sudah dilakukan. Saya pernah dipersekusi bang. Oh iya? 30 orang datang ke kantor. Ke kantor ibu? Mereka mau culik gitu maksudnya? Enggak, mereka alasannya pengen ketemu, mau bicara soal perburuhan. Karena saya paham juga tentang buruh. Iya. Ternyata enggak, mereka bicara tentang status-status saya di medsos. Ungkapan-ungkapan saya tentang FPI, HTI. Mereka bicara itu. Ibu dong.
ini orang siapa kok tahu ngomong tentang status saya di Facebook, status ternyata mempersekusi saya. Emang ibu mau diajak keluar kantor gitu oleh mereka? Mereka datang, kebetulan orang-orang itu orang kantor saya, Bang. Sebagian besar orang kantor saya. Berarti sudah Orang pabrik. tersusup sejauh itu ya Nah, mereka? di kantor Sudah saya menyusup itu kemana-mana PPI, ya? HTI banyak sekali. Itu waktu ingat nggak demo 212 itu? Itu sebagian besar karyawan kita tuh keluar untuk ikut demo, Bang. Dan diizinkan oleh manajer-manajer kita. Manajer-manajer kita pun tersusupi, terdoktrin oleh HTI, FPI. Di kantor kita. Bagaimana pada saat itu Bu DJ bisa lolos dari persekusi mereka? Yang notabene juga banyak teman kantornya pada saat Dulu itu. kan saya dilindungi di kantor karena aset negara. Jadi saya langsung calling security. Oh. Calling security dan saya minta CCTV-nya dicek, ini orang persekusi saya dan orang-orang langsung ditindak. Langsung dikasih SP semuanya. Nah, melihat ternyata pembubaran atau dianggap terlarangnya FPI dan HTI yang sekarang ini seolah-olah mereka mendapatkan angin dengan gerakan-gerakan dari pemakzulan, ya kan, kemudian ijazah palsu, seolah-olah mereka punya wadah gitu ya Bu ya, untuk mengartikulasikan lagi ya paham-paham mereka, punya wadah untuk menteror publik, ya kan, dengan seperti yang Bu DJ bilang, mereka menghalalkan segala cara. Iya. Artinya mereka menyampaikan dusta, ujaran kebencian, hasutan, itu bagi mereka halal kan? Halal. Ini yang terjadi saat ini. Betul. Tujuannya kan sebenarnya bukan untuk untuk mencari kebenaran tentang ijazah palsu, bukan itu. Tujuannya hanya ingin membuat gaduh, membuat kacau, tujuannya itu. Tujuannya bukan untuk yang orang Pak Jokowi ijazahnya ntar ketahuan palsu, enggak. Hanya ingin bikin gaduh, bikin ribut. Makanya mereka akan terus-menerus mengeluarkan isu-isu fitnah-fitnah. Mereka berharap kalau negara kita gaduh, kacau, pemerintah terganggu, mereka bisa masuk lebih cepat. Berarti kan memang benar sasaran mereka sebenarnya ingin mengkudeta, ya kan, kudeta merangkap. Mereka sebenarnya dari pemakzulan, ya kan, yang seolah-olah orang fokus, mereka tuh hanya fokus ke Wapres, padahal sejatinya mereka ingin melengsarkan Pak Prabowo juga. Negara ini pengen dia bubar kan mereka. Nah, menurut Bu DJ, Prabowo Gibran ini kan menang mayoritas cukup telak ya, 58% itu kan telak gitu loh. Lawannya kan 16% dan 24%. Dan mereka nggak satu DNA lah ya partai yang kalah ini. Dengan mobilisasi massa, ya, komunikasi publik yang ada yang seolah-olah dirijennya ini, ya kan, yang di mana-mana isu ijazah palsu, isu pemakzulan itu terus ada di podcast, di story-story, cerita-cerita yang ada di sosial media tanpa henti, ya. Bagaimana respon yang 58% ini menurut Ibu? Benar-benar ular tidur atau jangan-jangan teman-teman 58%-nya sudah mulai juga terjaga dan kemudian sedang berkonsolidasi juga untuk mencoba membentengi ya orang-orang yang ternyata punya agenda nggak hanya sekedar untuk menjelekkan Pak Jokowi, tapi lebih dari itu. Bagaimana Ibu menilai teman-teman yang 58% ini? Justru ketika mereka terus-menerus menggoreng-goreng isu, membuat gaduh negara, yang 58% yang tadinya tidur karena menang, tidur nyenyak, terbangun juga mereka. Udah mulai terbangun. Teman-teman saya yang tadinya nggak aktif di media sosial udah mulai nelponin saya, ini gimana sih Mbak DJ kok begini. Mereka sudah mulai tersadar bahwa negara kita ini memang sedang dibuat kacau. Dan pemerintahan Prabowo Gibran sedang diacak-acak, ingin dibuat nggak fokus untuk program-programnya Pak Jokowi, nggak fokus-fokus lagi. Nah, mereka ini ketika membuat sebuah kegaduhan di negara kita, mereka berharap bahwa kegaduhan ini akan menyebabkan negara kita hancur lebur, yang 58% beradu dengan yang 16 dan
dan 24% ini. Mereka akan gaduh, mereka akan berseteru, tidak hanya di medsos tapi juga di dunia nyata. Mereka menginginnya begitu. Sekarang ini kekuatan-kekuatan mereka Bang, HTFI disuruh diam dulu. Kalian diam di masing-masing base camp. Ada tiap-tiap daerah tuh ada Bang. Mereka punya base camp, disuruh diam. Nanti kalau sudah mulai ada letusan-letusan dari yang 58% ini, mereka bergerak. Ini serius Bang. Makanya negara kita ini terutama intel harus mulai. Berarti mereka ada base camp itu di setiap kota. Waktu di Malang, Abang sampai mengira nggak sampai DPRD dilemparin api, dibakar. Itu siapa mereka itu? Ya itu yang mereka bangunkan di situ. Malang bergerak, Aceh. Nyual-nyualnya bangun mereka bikin ribut. Ngeri Bang. Dan gerakan rakyat, ormas gerakan rakyat ini mungkin akan menjadi kendaraan besar mereka. Sekoci-sekocinya base camp yang ada di tiap kota ini ya. Mereka udah punya banyak sekali pasukan. Berarti menurut Bu DJ, apa dong kerja badan intelijen kita selama ini? Kok tidak bisa cegah tangkal? Tugas intelijen kan begitu. Sebenarnya mereka sudah tahu. Cuma kan memang tidak bergerak. Jadi kalau tidak bergerak nggak bisa ditangkap Bang. Oh. Tapi sudah dalam pengawasan mereka ini sebenarnya. Ibu yakin ya aparat kita sudah mengawasi mereka, sudah tahu titik-titik pos base camp ini di mana alamatnya, siapa ketuanya, itu sudah tahu. Sudah tahu semua, sudah terdeteksi semuanya. Sudah terdeteksi semuanya. Jadi kalau itu bergerak, ya tim kita mungkin udah ada di situ yang ngawasin. Kan saya ada teman juga Bang. Oh, Ibu ada teman juga ya. Nah, kira-kira Anies Baswedan ini ya, terakhir ini Bu ya, Anies Baswedan kok mau ya Bu memimpin ormas yang jelas-jelas ya itu representasi dari dua ormas terlarang yang sudah dibubarkan oleh pemerintah. Apa tujuannya sebenarnya? Apakah dia menganggap inilah saatnya dia kembali turun ke politik praktis lagi, karena selama ini kan memang nggak ada kendaraan, nggak ada juga yang memberikan tumpangan di partainya, ya kan? Apakah ini Anies memang berhasrat lagi untuk tarung di 2029? Udah pasti. Udah pasti. Dia sangat berhasrat untuk menjadi pemimpin. Apalagi dia ini orang yang senang sekali kalau diangkat-angkat gitu. Jadi gerakan rakyat ini, ormas ini memang sengaja dibuat untuk mendukung Anies Baswedan menjadi calon presiden yang akan datang. Anies punya niat menjadi presiden tidak hanya sekarang-sekarang ini Bang, dari dulu. Dari dulu. Hanya saja kan dia memang elektabilitasnya dulu itu kan belum kelihatan. Tapi kan nama dia sudah mulai muncul di tahun 2000-an tuh udah mulai muncul nama dia. Tapi kan jelek nama dia. Dulu Anies itu namanya muncul sebagai apa? Sebagai Islam liberal. Itu ada catatannya waktu saya masih gabung dengan HTP itu, Anies tuh masuk daftar Islam liberal tuh Anies Baswedan. Terus ada lagi tuh ulama-ulama NU itu masuk Gus Dur. Masuk ke dalam Islam liberal. Catatan saya dulu waktu masih di FPI HTI, orang-orang yang dicatat sebagai Islam liberal yang patut diawasi. Tapi sekarang Anies bisa melebur dengan mereka. Coba. Artinya apa? Memang Anies sebegitu besarnya keinginan dia untuk menjadi presiden di Republik ini. Sementara dia tidak punya partai dan dia tidak mau keluar modal sedikit pun dalam bermain politik di Indonesia. Kalau Pak Jokowi kan masih bermodal. Masih ngeluarin modal waktu jadi gubernur. Ratusan miliar. Karena Pak Jokowi kan orang kaya. Kalau Anies sama sekali nggak punya modal. Bukan nggak punya duit, tapi dia nggak mau keluar. Nggak mau keluar duit. Sehingga siapa saja yang mau membantu dia untuk naik, ya dia ikutin. Tanpa berpikir panjang. Nah, tadi pagi saya melihat videonya Bu DJ. Ya semacam satir gitu ya. Seorang tersangka korupsi didatangi oleh orang-orang yang katanya pejuang demokrasi. Ya, mendatangi Tom Lembong gitu, memberikan dukungan ke Tom Lembong. Di situ ada Said Didu, ada Anies Baswedan, ada Refli Harun, ya kan? Dan lagi bermesraan dengan Tom Lembong sebagai teman akrab gitu lah kan, memberikan dukungan dan pembelaan.
Apa maknanya buat ibu itu? Nah ini kan lucu ya. Menurut saya ini lucu. Mereka kan selalu teriak-teriak Jokowi koruptor, koruptor. Ya, mereka belain koruptor. Yang sudah jelas dalam proses sidang. Jelas di sidang dia terbukti dia melancarkan impor, nanda tangani dan bekerja sama bukan dengan BUMN tapi bekerja sama dengan swasta. Jelas-jelas itu kejahatan tapi masih dibela oleh mereka. Artinya apa? Ini kan mereka lagi mencari momen karena sekarang pendukung mereka kan sedang mendukung Tom Lembong. Apa salahnya kalau mereka juga dukung Tom Lembong gitu. Sekarang kan lagi diangkat-angkat Tom Lembong gara-gara Mas Gibran nyebut-nyebut Tom Lembong waktu debat. Jadi dianggapnya Tom Lembong itu bagian dari mereka. Jadi harus didukung. Mau dia koruptor kayak bajingan kayak sekali. Jadi bagi mereka, even orang itu koruptor, bajingan segala macam, selagi punya kepentingan yang sama harus kita dukung gitu. Berarti memang Anies Baswedan dalam dirinya menganut menghalalkan segala cara. Betul. Itulah seorang Anies Baswedan di mata Bu DJ. Dan ibu nggak meragukan itu ya? Tidak ragu sama sekali. Bukan itu sebuah hoax atau fitnah. Bukan fitnah dan ini udah jelas-jelas di depan mata kita kok. Seperti itu beliau itu. Memang tidak layak untuk tidak didukung. Artinya sangat berbahaya kalau kemudian politik kita ke depan ini masih mengedepankan politik identitas seperti itu, politik agama yang jelas-jelas dari 4 pemilu ya itu sudah terbukti kan nggak laku gitu loh Bu, ya kan? Dan alhamdulillah sih sebagian besar masyarakat Indonesia masih waras lah, ya kan, tidak mau terjebak di dalam politik identitas. Bisa kita bayangkan kalau Indonesia kemudian terjebak dalam politik identitas seperti itu karena kita sangat plural, betul ya kan, sangat majemuk. Kita nggak hanya multi dalam agama dan keyakinan, kita suku, etnis, ya kan, bahasa sangat beragam sekali dan bisa bayangkan kalau itu kemudian ya berhasil. Artinya apa? Target dari negara asing, negara luar membuat Indonesia ini pecah, ya kan, berantakan, akan berhasil. Betul. Makanya kantor HTI adanya di London. Terakhir ada pesan apa Bu DJ untuk Pak Prabowo dengan situasi ini? Saya doain aja buat Pak Prabowo supaya Pak Prabowo tetap tegak lurus bersama Pak Jokowi. Kemudian tetap konsisten dengan program-program yang sudah dijalankan di era Pak Jokowi, kemudian dilanjutkan di saat ini supaya negara kita bisa menuju ke 2045 sebagai negara yang tangguh. Baik. Terima kasih Bu DJ Anak Jenderal ya atas diskusinya. Nah, penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, yang menarik bagi saya statement dari Bu DJ yang tadi tentang statement atau sikap atau declare-nya Mas Gibran ya pada saat bertemu dengan teman-teman YouTuber ya di kantor Wapres baru-baru ini. Kepada teman-teman itu Mas Wapres mengatakan nggak apa-apa, saya ingin dimakzulkan, difitnah dengan segala macam cara, nggak apa-apa, saya menerima itu, ya kan. Tapi kalau Pak Prabowo yang disinggung, Pak Prabowo yang menjadi target, saya akan turun, saya akan paling di depan, akan mengawal. Saya pikir itu luar biasa. Artinya Mas Gibran memang terbukti ya sebagai wakil presiden, ya kan, dia adalah barisan terdepan yang paling awal membela Pak Prabowo. Saya pikir itu yang harus kita catat sebagai seorang komitmen anak muda ya menjaga pemimpin nasional. Demikian kira-kira kesimpulannya. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.